Halo, selamat datang di Kota Himpunan. Kami dari Agen Matematika akan mendampingi kalian selama berkeliling di Kota Himpunan di hari yang pertama. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya sebagai supir bus dan akan didampingi teman saya, Immaculata, sebagai kondektur bus. Sebelum kalian berkeliling di kota himpunan ini, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu destinasi mana saja yang akan kalian kunjungi di hari pertama. Destinasi pertama yang akan kalian kunjungi adalah pengertian himpunan, yang kedua menyatakan himpunan, yang ketiga banyaknya anggota himpunan, yang keempat himpunan kosong, yang kelima himpunan semesta, yang keenam, diagram Venn, dan yang ketujuh, himpunan bagian. Mari kita pergi ke pengertian himpunan. Di sini, saya akan menjelaskan destinasi kita yang pertama, yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Seperti contoh berikut ini. Di sini ada sebuah akuarium besar. Akuarium ini airnya berasal dari air laut dan di dalamnya ada berbagai macam hewan yang hidup di laut. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa himpunan yang ada di dalam akuarium itu adalah himpunan hewan yang hidup di dalam air. Atau bisa juga kita menyebutkan hewan-hewan apa saja yang hidup di dalam akuarium tersebut. Yang perlu kalian perhatikan di sini yang pertama adalah setiap himpunan diberi nama dalam abjad kapital. Yang kedua, setiap anggota himpunan dibatasi dengan kurung kurawal. Yang keempat, anggota himpunan dinyatakan dengan elemen. Setiap anggota dipisah dengan tanda koma, dan jika ada simbol elemen yang dicoret, maka itu dibaca bukan anggota himpunan. Baiklah, destinasi yang pertama kita sudah kunjungi. Kita lanjut ke destinasi yang kedua. Destinasi yang kedua adalah menyatakan himpunan. Saya memiliki contoh berikut ini. Himpunan A, kumpulan bilangan ganjil kurang dari 8. Dari sini, himpunan ini kita bisa menyatakan menjadi 3 metode. Metode yang pertama adalah metode deskripsi. Nah, dari contoh di atas, maka kita bisa menuliskan terlebih dahulu adalah kurung kurawalnya. Karena dia adalah bilangan ganjil kurang dari 8, maka kita bisa menuliskannya langsung bilangan ganjil kurang dari 8. Cara yang kedua adalah dengan metode tabulasi. Metode ini dengan menyebutkan anggota apa saja yang merupakan bilangan ganjil kurang dari 8. Cara yang ketiga dengan menggunakan metode rule. Metode rule ini biasanya menggunakan beberapa simbol dari matematika. Contoh,
Contoh, yang pertama adalah A, himpunan A sama dengan dimisalkan adalah Y. Sedemikian hingga Y bilangan ganjil kurang dari 8. Yang pertama. Yang kedua, A, himpunan A dengan dimisalkan Y bilangan ganjil Y kurang dari 8 menggunakan simbol matematika. Ingat, ini ada batasnya. Batasnya tanda koma. Nah, kalian harus membatasi Y kurang dari 8 ini adalah bilangan apa? Y ini adalah elemen bilangan ganjil. Berikut tadi penjelasan saya mengenai destinasi yang kedua. Setelah ini kita akan menuju destinasi kita yang ketiga, yaitu destinasi kita yang ketiga adalah banyaknya anggota himpunan. Jadi, di sini kita akan menentukan banyaknya anggota di suatu himpunan. Contoh, sebelum kita masuk ke contoh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu simbol dari banyaknya anggota himpunan. Di sini tertulis ada NA. Sudah sebelumnya, NA ini, N itu menyatakan banyaknya anggota. Di sini huruf A itu menyatakan himpunan A. Jadi, kalau misalkan saya memiliki contoh seperti berikut, himpunan A, warna lampu lalu lintas. Kita jabarkan terlebih dahulu anggota apa saja yang ada di warna lalu lintas. Ada merah, kuning, hijau. Di sini, karena ada 3 anggota, maka banyaknya anggota himpunan A ada 3. Berikut adalah penjelasan saya mengenai destinasi kita yang ketiga. Nah, karena penjelasan saya yang destinasi ketiga sudah selesai, maka kita langsung menuju ke destinasi kita selanjutnya. Destinasi kita selanjutnya adalah himpunan kosong. Di sini, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya seperti ini. Sebelum kita ke contoh, simbol dari himpunan kosong itu ada 2. Yang pertama adalah kurung kurawal tanpa di dalamnya ada anggotanya, atau seperti ini. Ini adalah simbol dari himpunan kosong. Nah, dari situ kita lanjut ke contoh himpunan kosong. Contoh yang pertama, ada himpunan M. Himpunan M ini adalah himpunan kuda yang bertanduk. Kenapa dia dinyatakan himpunan kosong? Karena di dunia ini tidak ada kuda yang memiliki tanduk. Yang contoh yang kedua, himpunan N. Himpunan N ini adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Kalian tahu kan bahwa bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan prima itu merupakan anggota bilangan ganjil kecuali 2.
Nah, bilangan ganjil itu tidak ada bilangan ganjil yang bisa habis dibagi 4. Bagaimana dengan 2? 2 pun juga tidak habis dibagi 4. Contoh yang ketiga, himpunan L. Himpunan L ini himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, di antara 7 dan sampai 11 tidak ada bilangan prima di situ. Jadi, himpunan L, M, dan N merupakan himpunan kosong. Dari situ, kita lanjut ke destinasi kita yang berikutnya. Destinasi kita yang berikutnya adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang kita bicarakan. Biasanya, himpunan semesta ini disimbolkan dengan huruf S kapital. Contoh, saya memiliki himpunan A yang anggotanya adalah 357. Dari situ, saya bisa membuat beberapa himpunan semesta. Yang pertama, himpunan semesta ini saya misalkan bilangan ganjil kurang dari 8. Betul ya, karena 357 merupakan bilangan ganjil dan mereka juga kurang dari 8. Yang kedua, saya misalkan himpunan semestanya adalah bilangan prima kurang dari 10. 357 merupakan bilangan prima dan 357 itu tadi kurang dari 10. Nah, selanjutnya saya juga bisa membuat himpunan semesta bilangan asli kurang dari 8. Karena 3, 5, dan 7 merupakan anggota bilangan asli yang kurang dari 8. Karena penjelasan saya sudah selesai tentang destinasi kita yang sekarang, maka kita lanjut ke destinasi yang berikutnya. Destinasi kita yang berikutnya adalah diagram Venn. Kita langsung lanjut ke contohnya saja. Diagram Venn ini seperti diagram yang lainnya, tapi diagram Venn ini terdiri dari lingkaran-lingkaran atau bangun datar yang lain. Misalkan, saya memiliki himpunan semesta 1 sampai 8. Kemudian ada himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B yang anggotanya 4, 5, dan 6. Dari sini saya bisa membuat diagram Venn seperti berikut ini. Saya buat terlebih dahulu batas dari himpunan semestanya. Dari situ saya membuat sebuah kotak di pojok kiri atas yang bertuliskan S. Nah, kalau sudah, kita membuat himpunan A. Himpunan A yang berisi 1, 2, 3. Setelah itu, kita membuat lagi himpunan B dengan lingkaran yang berbeda, yang berisi 4, 5, dan 6. Coba kalian perhatikan. Anggota yang ada di himpunan semesta, yang tidak ada di himpunan A dan B adalah anggota yang ada di himpunan semesta yang tidak ada di A dan B adalah 7 dan 8. Maka dari itu,
7 dan 8 kita letakkan di luar lingkaran A dan B. Tetapi dia masih di dalam kotak himpunan semesta. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Dengan semesta yang sama, saya memiliki himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Dan ada himpunan B yang memiliki anggota 4, 5, 6, dan 7. Saya membuat terlebih dahulu sebuah persegi dan semestanya. Dari sini, kalian perhatikan di himpunan A dan B. Himpunan A dan B memiliki anggota yang sama, yaitu himpunan 4, nah, dari situ kita buat terlebih dahulu himpunan A. Yang berisi himpunan A, kemudian kita buat himpunan B. Nah, karena 4 ini berada di A dan B, maka kita letakkan 4 di antara atau di tengah-tengah perpotongan lingkaran A dan lingkaran B. Nah, sisanya untuk 1, 2, dan 3 kita letakkan di sisi lingkaran A di luar dari perpotongan lingkaran A dan B. Untuk 5, 6, dan 7 sama kita letakkan di lingkaran B tetapi di sisi luar perpotongan lingkaran A dan B. Anggota yang tidak ada di A dan B tetap 7 dan 8, sehingga kita letakkan di luar lingkaran A dan B. Oh sorry, hanya 8 ya. Sorry. Contoh berikutnya. Dengan semesta yang sama, ada himpunan A yang memiliki anggota Himpunan A ini memiliki anggota 1, 2, dan 3. Kemudian, himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Coba kalian perhatikan antara himpunan A dan B. Himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama, yaitu 1, 2, 3, di sini juga 1, 2, dan 3. Nah, karena semua anggota himpunan A sama dengan beberapa anggota di B, maka himpunan A berada di himpunan B. Atau kita bisa menyebutkan himpunan A, himpunan bagian dari himpunan B. Kita cek. Kita bikin semestanya terlebih dahulu. Saya membuat terlebih dahulu adalah himpunan B. Seperti ini. Karena semua anggota himpunan A adalah bagian dari anggota himpunan B, maka himpunan A berada di dalam lingkaran himpunan B. Kita masukkan anggotanya himpunan A, 1, 2, 3, dan kita masukkan anggota himpunan B yang lainnya. Nah, seperti ini. Lanjut ke contoh yang keempat. Dengan semesta sama, di sini himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4.
Himpunan B juga memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Kita bikin semestanya terlebih dahulu. Kalian perhatikan antara himpunan A dan himpunan B. Sama-sama memiliki anggota yang sama. Sehingga himpunan A dan himpunan B ini banyaknya anggotanya sama. Jadi, himpunan A dan himpunan B dinamakan himpunan yang sama. Baiklah, kita membuat himpunan A dan himpunan B. Seperti ini, isinya 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan anggota yang lainnya yaitu 5, 6, 7, dan 8. Baiklah, destinasi kita selanjutnya adalah himpunan bagian. Sebelum saya menjelaskan tentang himpunan bagian, di sini di diagram Venn ini, saya sudah menjelaskan sedikit tentang himpunan bagian. Himpunan bagian di sini adalah contoh yang kedua, ini merupakan himpunan bagian. Kemudian contoh yang ketiga ini juga adalah himpunan bagian. Baiklah, karena kalian sudah penasaran dengan himpunan bagian, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Nah, apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian itu adalah ada dua himpunan yang memiliki anggota yang sama. Nah, biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini. Simbol seperti ini biasanya saya baca subset. Ini kalau saya baca sama dengan subset. Nah, lanjut ke contoh. Di sini, jika S adalah himpunan semesta, A adalah himpunan siswa laki-laki, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola, D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli, E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, dan F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Maka, jika saya simpulkan, himpunan A, B, C, D, E, F adalah subset dari himpunan S. Karena semua himpunan pasti himpunan bagian dari himpunan semesta. Nah, yang kedua, C dan D subset dari A. Mengapa? Karena C dan D adalah himpunan siswa laki-laki. Yang ketiga, E dan F subset dari B. Mengapa? Karena E dan F adalah himpunan siswa perempuan. Jika saya gambarkan diagram Venn-nya seperti berikut. Saya gambar terlebih dahulu semestanya. Kemudian saya gambarkan himpunan A. Himpunan A ini di dalamnya ada himpunan saya gambarkan lagi himpunan B. Di dalam himpunan A ada himpunan C dan D, karena C, D subset dari himpunan A. Dari himpunan B berisi himpunan E dan F. Seperti ini. Itu yang dinamakan dengan himpunan bagian. Baiklah, kita lanjutkan saja ke destinasi berikutnya. Destinasi kita berikutnya
tetap membahas himpunan bagian. Nah, di sini banyaknya semua anggota himpunan bagian yang kita akan bahas. Saya langsung ke contohnya. Diberikan himpunan A dengan anggotanya 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Di sini, kita jabarkan terlebih dahulu himpunan bagian dari A itu. Yang pertama, himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 0. Kalau banyak anggotanya ada 0, berarti dinamakan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian yang banyaknya anggotanya adalah 1, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi himpunannya yang isinya hanya 1 anggota. Yang ketiga, himpunan bagian yang banyaknya anggota ada 2, yaitu 1, 3, 1, 5, dan 3, 5. Yang keempat, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3. Jadi di sini himpunannya hanya ada 1. Sehingga banyaknya himpunan bagian A adalah 8. 8 dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, banyaknya semua himpunan bagian dari A adalah 8. Itu adalah cara yang manual. Tetapi, cara yang menggunakan rumus adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah 2 pangkat N. Dengan N adalah banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan A ada 3. Di sini sudah jelas bahwa banyak anggota himpunan A ada 3. 1, 2, 3. Nah, dari situ, maka banyak himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berikut itu adalah penjelasan tentang banyaknya semua anggota himpunan bagian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan himpunan bagian yang lainnya. Nah, banyaknya anggota himpunan bagian yang mempunyai N anggota. Langsung saja kita ke contohnya. Diberikan himpunan A dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10. X elemen bilangan prima. Berapa banyak anggota himpunan bagian yang memiliki 3 anggota? Kalau misalkan kalian cermati, antara destinasi kita yang pertama, destinasi kita yang sebelumnya dengan yang ini hampir sama. Tetapi perbedaannya adalah pertanyaannya di sini ada kata memiliki berapa anggota. Kalau yang sebelumnya, banyaknya semua anggota himpunan bagian. Tidak ada kalimat memiliki 3 anggota. Diperhatikan baik-baik yang itu ya. Perbedaannya di situ. Baiklah. Bagaimana caranya? Pertama-tama, dari himpunan A itu, kita identifikasi anggota himpunan A itu apa saja. Karena dia kurang dari 10 dan merupakan bilangan prima, maka himpunan A adalah 2, 3, 5, 7. Dari situ kita identifikasi, banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 4. Sudah? Nah, dari situ masih ingatkan kalian tentang segitiga Pascal yang sudah pernah kalian pelajari ketika
di persamaan kuadrat. Nah, kita susun terlebih dahulu segitiga Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 6, 4, 1. Kalau kalian lupa, Miss dari mana duanya? Pertama kalian susun terlebih dahulu 1 yang ada di sebelah kiri ini. Dan 1 di sebelah kanan. Duanya dari mana, Miss? Duanya ini 1 ditambah 1. Tiganya ini juga ditambah 1 dan seterusnya. Nah, dari situ, apa hubungannya dengan segitiga Pascal? Dan kenapa hanya berhenti di sini saja? Karena di himpunan A dia memiliki anggota 4, maka kita berhenti di 4. Paham ya? Nah, dari sini susunan yang pertama itu menunjukkan bahwa himpunan ini memiliki himpunan kosong. Yang susunan yang kedua untuk himpunan yang memiliki anggotanya 1. Susunan yang ketiga untuk himpunan yang memiliki anggotanya 2. Susunan yang keempat untuk himpunan yang memiliki anggotanya 3. Dan kenapa kita memilih yang sampai keempat? Karena yang keempat ini untuk himpunan yang memiliki 4 anggota. Nah, dari situ kalian cermati yang bagian terakhir saja. Dari situ kita bisa menemukan banyaknya anggota himpunan yang memiliki 3 anggota. 3 anggota dari mana? Oke. Yang kalian cermati ya, 14641 ini. Jadi, yang pertama ini adalah untuk 0 anggota. 1 anggota, 6 ini untuk 2 anggota, 4 ini 3 anggota, dan 1 ini 4 anggota. Nah, kalau misalkan di situ soalnya disuruh mencari banyak anggota himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, maka jawabannya adalah 4. Kalau memiliki 2 anggota, jawabannya 6. Kalau memiliki 4 anggota, jawabannya 3. Kalau memiliki 1 anggota, maka jawabannya adalah 1. Karena yang diminta adalah 3 anggota, maka jawabannya adalah 4. Paham ya? Nah, maka jawabannya adalah banyak anggota himpunan yang memiliki 3 anggota adalah 4. Baiklah, karena destinasi kita sudah yang terakhir, maka hari ini sudah selesai untuk berkeliling di kota himpunan. Saya dan partner saya akan mendampingi kalian semua untuk berkeliling di kota himpunan di hari yang kedua. Terima kasih sudah memilih agen matematika dan semoga hari kalian menyenangkan.